Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, mata kuliah pengolahan citra digital dengan materi operasi ketetanggaan piksel. Ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang salah satu operasi dalam ketetanggaan piksel, namanya adalah filter. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi ketetanggaan piksel? Ya, kalau pekan lalu dua pekan lalu ya, yang kita pelajari adalah operasi piksel. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah operasi ketetanggaan piksel. Nah, apa itu operasi ketetanggaan piksel? Yaitu operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Nah, kalau yang pekan lalu kita operasi piksel itu dia hanya melibatkan piksel itu sendiri, sementara kalau operasi ketetanggaan piksel dia melibatkan piksel-piksel tetangganya, ya. Jadi bukan cuma manusia yang punya tetangga, tapi piksel juga punya tetangga. Nah, kemudian contohnya itu ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi misalnya ini ada sebuah citra ya yang terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Kemudian kita mau mengolahnya semua piksel, maka ketika dia berada di piksel tertentu, di titik piksel tertentu, maka dia akan melibatkan semua tetangga dari titik piksel tersebut. Ya, apakah itu piksel tetangga di atasnya, di sampingnya, di bawahnya, atau di samping kirinya. Nah, seperti itu. Sehingga piksel tetangga itu nanti hasilnya berdasarkan piksel tetangga tersebut, hasilnya akan tersimpan di dalam fungsi GYX. Seperti itu. Ya, kemudian, ya, jadi adapun ilustrasi seperti yang kita lihat di atas, nah penggambarannya itu seperti ini. Nah, jadi dalam pengolahan citra digital itu ada dua macam ketetanggaan piksel, ya. Ada namanya 4 tetangga, ada juga namanya 8 tetangga. Nah, 4 tetangga dia cuma melibatkan tetangga kanan, atas, kiri, dan bawahnya. Jadi ada 4. Sementara kalau 8 tetangga dia juga melibatkan yang tetangga diagonalnya, ya. Tetangga kanan, diagonal kanan, atas, kemudian tetangga atas, diagonal kiri atas, kiri, diagonal kiri bawah, bawah, dan diagonal kanan bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 8 tetangga dan 4 tetangga. Nah, cuman dalam operasi ketetanggaan piksel yang paling sering digunakan itu adalah yang model 8 tetangga. Ya, jadi dia melibatkan semua piksel yang berada di sisi piksel yang kita mau operasikan. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pengambilan nilai atau piksel dari tetangga suatu titik piksel yang akan kita operasi, nah ada rumusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang model 4 tetangga, T1-nya itu posisinya disebut dengan B, K tambah 1. B itu baris, K itu kolom. Nah, kita lihat gambarnya di atas tadi. Ini agak lari-lari kini Windows-nya, Bu. Jadi. Nah, kecil sekali lagi. Ya, jadi nah, yang sebelah kanan ini P dengan T1 itu dia berada pada satu baris ya, posisinya satu baris atau sama baris ya. Yang berbeda adalah posisi kolomnya. Nah, kalau ini dia di sini posisi kolomnya, kalau T1 dia di sebelah kanan kolomnya. Maka ketika tetangganya itu berada di sebelah kanan dari titik piksel yang kita operasikan, maka
itu apa ini? Ya, maka aduh, ini ada gangguan. Maka ketika dia berbeda kolom, ketika dia tetangganya itu berada di sebelah kanan, maka dia dioperasikan dengan tambah 1. Nah, kalau tetangganya di sebelah kiri kolom dari titik P ini, titik piksel ini, maka ya, itu adalah K kurang 1. Ya, ini kita lihat T3. T1-nya itu B, K tambah 1, T3-nya itu B, K kurang 1. Jadi rumusnya kalau Ibu gambarkan dia seperti ini. Nah, ini titik pikselnya ya. Nah, kalau dia di sebelah kanan, maka rumusnya itu adalah K tambah 1. Yang sama hanya barisnya. Nah, kalau di tetangga sebelah kirinya, rumusnya adalah K kurang 1. Nah, yang sama adalah posisi baris. Jadi, untuk posisi baris kita sebut saja sebagai B. Ya, tidak berubah, tidak dioperasikan apa-apa untuk posisi barisnya karena berada pada satu baris atau sama baris. Jadi, tetangga sebelah kanannya kita panggil dengan sebutan posisinya yaitu B, K tambah 1, sementara tetangga kirinya B, K kurang 1. Nah, sekarang yang sebelah atas dan sebelah bawahnya. Nah, kalau sebelah atas dan sebelah bawah, dia berbeda baris, ya, tapi berada pada satu kolom. Maka yang akan dioperasikan adalah posisi barisnya. Nah, kalau di atas T2 ini, rumusnya adalah B kurang 1. Nah, jadi dia kalau di atas posisinya, di atas posisi piksel tersebut, maka rumusnya adalah B kurang 1. B kurang 1, K. Sementara kalau di bawah, dia adalah B tambah 1. Ya. Kenapa dikurang? Karena ini adalah posisi di bawahnya baris ini. Toh? Jadi, untuk menuju ke baris sebelumnya, maka dia dikurang 1. Nah, begitu juga ke baris selanjutnya. Karena ini adalah baris di bawahnya, maka posisinya itu adalah B tambah 1. Misalnya ini dia berada di baris kedua, maka baris di atasnya itu kan baris 1 ya. Jadi baris 2 kurang 1, maka ini disebut baris pertama. Sementara kalau ini baris 2, maka di bawahnya itu posisinya adalah baris ketiga. Jadi 2 tambah 1, ini tambah 1, maka ini posisinya adalah baris ketiga. Begitu juga dengan yang kolom tadi. Nah, misalnya ini kolom kedua. Dia mau panggil posisi di sebelahnya, maka posisi kolomnya itu dikurang 1 karena dia berada di sebelumnya, ya. Jadi ini kolom kedua, ini kolom 1. 2 kurang 1, 1. Begitu juga dengan kolom sebelahnya atau setelahnya. Nah, dioperasikan dengan rumus tambah 1 karena berada setelah kolom kedua ini, yaitu kolom ketiga berada di setelah kolom kedua. 2 tambah 1 hasilnya kolom 3. Nah, begitu seterusnya ketika posisi piksel ini berpindah-pindah, penyebutan atau pemanggilan tetangganya selalu menggunakan rumus seperti ini. Nah, begitu juga dengan tetangga 8. Nah, untuk tetangga 8 yang sudah kita miliki rumusnya adalah yang T1, T3, T5, dan T7. Yang belum ada itu yang secara diagonalnya. Ya, tetangga diagonal. Nah, gimana cara mendapatkan posisi dari tetangga diagonalnya? Maka kita perhatikan posisi untuk T2 ini, dia berada di kanan atas. Nah, maka kita ambil penyebutan atau rumus dari operasi penyebutan untuk pengambilan posisi atas kanan. Berarti baris atas kanan kolom kanan. Maka rumusnya untuk T2 adalah baris kurang 1, K tambah 1 untuk T2. Karena dia berada di sebelah atas dari posisi piksel ini, ya, baris atas, dan di sebelah kanan, ya, kanan atas atau kolom kanannya. Maka rumusnya adalah B kurang 1, K tambah 1. Nah, jadi untuk posisi ini, kanan atas, rumusnya B kurang 1, K tambah 1. Nah,
Kalau Ibu sudah kasih clue seperti ini untuk kanan atas, siapa yang bisa sebutkan untuk posisi tetangga 4-nya ini? Ya, siapa yang bisa? Sebut nama. Muhammad Imaduddin, Bu. Oke, Imanuddin, dekatkan Ki suara tak dengan speaker tak antara Ki. Aktifkan sudah, Bu. aktifkan videonya, Dek. Supaya Ibu bisa lihat Ki. Ya, Bu. Oke, silahkan Imaduddin. B1 Sebelah B kiri kurang atas. 1. B kurang Kiri 1. atas. Iya, B kurang 1, K kurang 1. 5, K kurang 1. Oke, kenapa seperti ini Imaduddin? Alasannya apa? Karena di samping kiri K kurang 1, di pertengahan B K kurang 1, pertengahan dari B kurang 1, Bu. Iya, jadi dia di sebelah kiri atas atau atas kiri. Di atas. Ya? Atas Iya, kiri, atas iya, Bu. kiri. Nah, jadi penyebutan baris kita sebutkan dulu. Jadi B kurang 1, kiri. Berarti K kurang 1. Ya, sudah benar ya Imaduddin. Terima kasih. Oke, selanjutnya T6. Siapa yang bisa untuk T6? Siapa yang bisa T6? Siapa yang bisa T6? Ayo, Dek. Siapa yang bisa T6? Halo? Ya, di antara berapa orang ini? 12 orang. Siapa yang bisa? Ibu nggak mau lanjut kalau nggak ada. Ayo, Iqbal, Ihsan, Fadli, Fitriani, Rizky, Evi. Siapa ini? Muhammad Faisal, Arfan Nur. Ini siapa ini? Stambuk 273. Siapa yang bisa sebutkan rumus untuk posisi tetangga 6-nya? Dia berada di bawah kiri. Iya, Rizky. B tambah 1, K kurang 1. Oke. Ya, benar ya Rizky. B tambah 1, K kurang 1. Dia tidak aktifkan speaker mungkin karena kurang kondusif. Ya, jadi yang memiliki anak, memang suasana untuk tenang itu sangat susah. Termasuk ibu yang punya 5 anak, harus diamankan dulu sebelum mengajar. Oke, udah benar ya Rizky. Bawah kiri. Jadi posisi barisnya adalah bawah, yaitu B tambah 1. Kemudian sebelah kiri kolom, berarti K kurang 1. Jadi B tambah 1, K kurang 1. Terakhir, T8. Siapa yang bisa? Ya, Akbar Tanjung, silahkan. B plus 1, K plus 1. Oke, B plus 1, K plus 1. Iya, K plus 1. Ya, alasannya Akbar? Karena jelasnya. Bingung saya jelaskan, Bunda. Posisi T8 berada di bawah pixel. dan sebelah kanan. Iya, posisi T8 dengan pixel itu berada di bawah, baris bawah dan Bawah sebelah kanan. kolom kanan. Iya, oke. Itu aja alasannya, Akbar. Oke, terima kasih Imaduddin. Terima kasih. Iya, Imaduddin, Rizky, dan Akbar. Ya, jadi ini tolong silakan dicatat di buku catatannya, karena ini yang akan kalian pelajari selama seterusnya. Jadi ini B, ini tinggal kalian tambahkan aja B di depannya ya, B, kalau ini tambahkan K aja. Nah,
Jadi untuk operasi mulai dari sekarang ketetanggaan piksel dan dilanjut operasi-operasi setelahnya yang nanti akan kita pelajari, penyebutan tetangga itu pakai rumus seperti ini ya. Oke, kalau sudah dicatat Ibu hapus. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke operasi ketetanggaan piksel yang pertama, namanya adalah filter ya. Jadi mungkin istilah filter ini sudah kalian pernah dengar ya, khususnya bagi yang mereka hobi desain ya, desain citra mungkin di aplikasi manapun. Nah, itu filter selalu muncul untuk memberikan efek tertentu ya kepada suatu citra asli. Nah, cuman dalam pengolahan citra digital di sini, filter itu gunanya adalah untuk menyaring atau mengurangi gangguan atau penyimpangan atau noise pada citra. Nah, jadi fungsi filter pada operasi ketetanggaan piksel di pengolahan citra digital untuk menyaring, mengurangi gangguan atau penyimpangan atau noise pada citra. Ya, jadi bukan untuk memberikan efek-efek lucu-lucu seperti yang kalian temukan di aplikasi kamera yang kalian gunakan di smartphone. Ya, oke. Nah, ada berapa macam filter yang akan kita pelajari? Ada 3. Ada filter batas, perataan, dan filter median. Nah, kita mulai dari filter batas. Filter batas dikemukakan oleh Davis pada tahun 90. Ada yang sudah lahir tahun 90? Belum ya? Angkatan berapa ini? Kelahiran berapa ini kita? Akbar Tanjung kelahiran berapa? 97 Bunda. Oh, 97. Masya Allah ya. Nanti 7 tahun kemudian baru Akbar Tanjung lahir. Oke. Jadi filter batas ini ditemukan pada tahun 90. Konsep dari filter batas ini adalah mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga. Nah, jadi kalau ada suatu piksel yang kita mau operasikan, itu dia nilai pikselnya dicegah untuk tidak keluar dari nilai piksel tetangganya. Nah, jadi tidak boleh lebih baik, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari nilai piksel tetangganya, seperti itu. Jadi kalau nilai piksel tetangganya itu berada di antara range 50 sampai 100, maka nilai piksel yang kita mau operasikan itu akan dicegah, tidak boleh kurang dari 50 dan tidak boleh lebih dari 100. Nah, itu maksudnya ya, filter batas. Nah, adapun algoritmanya bisa kita lihat seperti ini. FYX itu adalah piksel yang akan kita operasikan, ya, yang tanda P tadi itu adalah FYX. Kemudian GYX itu adalah outputnya, ya, output dari nilai piksel yang telah kita berikan operasi filter batas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, cari dulu nilai intensitas terkecil pada tetangganya. Nah, di filter batas dia menggunakan 8 tetangga. Jadi saya ulangi, yang pertama dia cari dulu nilai intensitas terkecil menggunakan 8 tetangga. Nah, jadi dari 8 tetangganya tadi, T1 sampai T8, dia cari berapa nilai piksel terkecilnya. Ya, intensitas itu nilai piksel. Berapa nilai piksel terkecil dari 8 tetangganya, kemudian disimpan pada variabel min integer, min in. Ya, disimpan dalam variabel min in. Kemudian langkah yang kedua, cari nilai intensitas terbesar. Cari nilai intensitas terbesar pada tetangga menggunakan 8 tetangga. Jadi dari T1 sampai T8 itu dia cari nilai piksel terbesarnya. Nah, setelah ditemukan nilai piksel terbesar, disimpan pada variabel max integer. Nah, setelah ada min integer dan max integer, maka lanjut ke langkah ketiga. Di sini intinya diseleksi ya. Jika FYX, nah FYX itu tadi yang huruf P ya, posisi yang huruf P, piksel yang kita mau operasikan. Jika FYX lebih kecil dari min integer, maka GYX sama dengan min integer. Nah, jadi misalkan kalau posisi piksel tadi itu nilai pikselnya ya, misalnya tadi Ibu kasih contoh 50 sampai 100.
Nah, misalnya dia nilai pikselnya 30. Nah, berarti seleksi ini benar ya. 30 lebih kecil dari 50. Maka GYX sama dengan berapa? Kalau di sini dia min integer. Kalau ini FYX-nya 30, terus min integernya itu 50. Nah, berarti GYX sama dengan berapa? Siapa yang bisa sebutkan? Ulangi Bu, ulangi Bu. Ulangi. Ya Bu. Nah, misalnya toh begini. FYX itu diketahui 30 nilai pikselnya. Kemudian min integer 50. Nah, kalau begini pernyataannya berarti dia true atau false? True, ya. 30 lebih kecil dari 50 memang toh? Ya, Bu, Ya, ya. true. Nah, karena true, maka ini dieksekusi baris di bawahnya. Maka GYX sama dengan GYX sama dengan berapa? Kalau GYX sama dengan min integer, berarti GYX sama dengan berapa? Min integer tadi berapa ini di atas? 50 Bu. Iya, 50 ya, Imaduddin, Masya Allah. Jadi GYX sama dengan 50, maka secara otomatis yang tadinya itu FYX 30 diubah menjadi 50. Nah, jadi secara otomatis dia dicegah. Artinya dia tidak boleh kurang dari 50. Nah, begitu ya. Oke, sudah paham untuk seleksi yang pertama? Paham, Bu, Paham? paham. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya FYX-nya itu 80? Nah, apakah False, Bu. seleksi ini benar? Apakah False. seleksi ini benar? False. Nah, kalau false berarti dia menuju ke mana, Dek? Ke else. Ya, ke Else else if. if. Oke, ke else if. Else if FYX lebih besar sama dengan max integer. Nah, kita ubah di sini lagi. Lebih besar dari berapa tadi max integernya yang Ibu sebutkan? 100 ya, misalkan 100. Oke, ini contoh ya, misalkan 100. Nah, kalau seperti ini seleksinya, pernyataannya 80 lebih besar dari 100. True atau false? False. 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 False, Ibu. Oh, false ya? Iya, oke, false. Karena jangan dulu. Saya ubah balik. Saya maunya dia harus true. Saya ubah balik. Misalnya 180. 180 lebih besar dari 100. True atau false? True, Bu. True. Oke, kalau true maka dia eksekusi baris di bawahnya. Maka GYX sama dengan max 100. integer. Berapa max integernya? 100. Oke, 100. Maka secara otomatis dia dilarang untuk melebihi nilai dari max integer. 180 diubah menjadi 100. Paham, Maki? Paham, Maki? Paham, Bu. Oke, Iya, selanjutnya. Bunda, paham. Oke, misalkan di sini tadi dia 80. Dari sini juga 80 ya, misalnya di sini 80. 80 lebih kecil dari 50. True atau false? Yang di sini tadi. False. False. Oke, karena false dia menuju ke else if lagi. 80 lebih besar dari 100. True atau false? False. Bu. False. Bunda. False ya, false. False. 80 lebih besar dari 100 berarti false. Nah, if yang pertama false, if yang kedua false, maka dia menuju ke Else. else yang terakhir. Maka GYX sama dengan FYX. Nah, berarti GYX sama dengan berapa? 80. 80. 80. Tidak berubah ya. Jadi kenapa dia tidak berubah? Karena dia berada di nilai antara 50 sampai 100. Nah, jadi dia aman, nilai aman. Dia tidak lebih kecil dari 50, tidak lebih besar dari 100. Maka dia tidak diubah ya. Jadi seperti ini algoritmanya, Dek. Paham, Aki? Paham? Kalau paham, Bunda. Oke. Sekarang saya hapus. Selanjutnya kita menuju ke listingnya. Nah, ini Ibu tidak jelaskan ini lagi. Nah, kita menuju ke listingnya.
listingnya ini namanya adalah filbatas.m. Mula-mula kita baca citra dulu, F sama dengan IM read, kemudian ambil ukurannya dengan perintah size, kemudian berdasarkan ukuran itu berapa baris dan berapa kolomnya disimpan dalam variabel tinggi dan variabel lebar. Nah, kemudian kita bikin variabel bantu untuk membuat variabel hasilnya nanti, ya, yaitu GYX. Jadi G sama dengan F mula-mula. Nah, jadi mula-mula nilai G ini disamakan dengan nilai piksel yang ada di variabel F. Jadi semua nilai piksel yang ada di citra mobil.png disimpan dalam variabel G. Nah, selanjutnya, di sini Mi untuk pengambilan yang langkah pertama tadi di algoritma, mencari nilai terkecil, ya. Nah, jadi mencari posisi dulu. For baris sama dengan 2 sampai tinggi kurang 1. Nah, kenapa ini barisnya dimulai dari 2? Karena untuk tetangga itu, saya gambarkan dulu. Tetangga pertama dari sebuah citra, misalnya ini ada 9, ya, matriks 9. Nah, untuk bisa mengoperasikan ini, nah ini, nah itu dia harus punya tetangga. Jadi dia tidak bisa dimulai dari baris 1. Nah ini baris 1 kolom 1. Kalau dia dimulai dari baris 1 kolom 1, tidak ada tetangga atas, kiri, dan diagonal kanan atas, diagonal kiri atas, dan diagonal kiri bawah, ya. Nah, jadi untuk operasi ketetanggaan piksel dia selalu dimulai dari baris kedua. Baris kedua, kolom kedua ini. Baris kedua, kolom kedua. Kenapa? Karena dari posisi inilah dia baru punya tetangga di sini. Tetangga 8-nya. Ya, paham, Aki? Nah, setelah itu, setelah didapatkan posisi baris 2, kolom 2, kemudian ini tadi yang langkah pertama. Ya, langkah pertama dari algoritmanya. Nih, min pixel sama dengan min. Nah, jadi dalam MATLAB itu, tunggu dulu, Dik. Ya, min pixel sama dengan min. Ya, jadi ini min pixel adalah variabel untuk menyimpan nilai min atau nilai terkecil dari pixel tetangganya. Sama dengan min, min adalah perintah untuk mendapatkan nilai terkecil dari tetangga-tetangga FYX yang akan kita operasikan. Jadi ini tadi yang kita sebut rumusnya. Baris kurang 1, kolom kurang 1. Ya, tetangga di mana ini? Kalau posisinya begini, baris kurang 1, kolom kurang 1, B kurang 1, K kurang 1. Itu posisinya di mana? Bawah kiri, Bu. Bawah kiri. Baris bawah, kiri bawah, Bunda. Sebelah kiri. Kolom kiri maksudnya. Bukan. Baris atas, kolom kiri. Oke, jadi baris atas kolom kiri berarti kiri atas, ya. Jadi kiri atasnya. Nah, kemudian tetangga berikutnya baris kurang 1, kolom. B kurang 1, kolom. B kurang 1, K. Berarti di mana itu? Di atas, Bunda. Ya, di atas. Ya, di atasnya. Nah, jadi dia pemanggilan tetangganya dimulai dari sini. B kurang 1, kolom kurang 1 di sini. Terus baris kurang 1, kolom di sini. Ya, saya berikan warna merah dulu untuk yang dioperasikan. Nah, ini yang kita operasikan. Tetangganya itu nanti di sini. Ya. Nah, lanjut. Baris, K tambah 1. B, K tambah 1. Berarti di mana itu? Sebelah kanan, Bunda.
sama baris K tambah 1. Berarti di sini ya. Kemudian baris koma K kurang 1 sama baris tapi kolomnya kurang 1. Berarti di mana? Sebelah kiri. Iya, Sebelah sebelah kiri. kiri. Lalu baris koma kolom tambah 1 sama baris, sudah ini, Dik? Sudah ya? Atas tadi. Iya. Oh, berulang, Kidi. Berarti ada yang salah ini. Nah, ini yang harusnya. Ini yang tadi dia sebutkan dulu harusnya, ya. Kalau di sini apa anunya? Rumusnya? Baris kurang 1, kolom tambah 1. Nah, jadi ini salah gini. Tunggu. Ya, edit nanti di file tanah baris kurang 1, kolom tambah 1. Ya, untuk yang di sini. Baris kurang 1, kolom tambah 1. Karena di baris atas dan kanan sebelah kolom kanan kolomnya. Nah, kemudian yang di sini baris kolom kurang 1, sebelah sini baris kolom tambah 1. Nah, pindah lagi ke bawah. Makanya tadi Ibu heran kenapa dia langkah itu. Nah, kita pindah lagi ke sini. Berarti kalau di sini baris bawah dan kolom kiri. Berarti baris tambah 1, kolom kurang 1. Sini. Ya. Kemudian bagian bawahnya beda baris. Baris tambah 1, kolom. Kemudian kanan bawah baris tambah 1, kolom tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi untuk menyebutkan atau memanggil posisi tetangga dari piksel yang akan kita operasikan. Ini tetangga satunya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari nilai maksimum dari nilai piksel tetangganya. Nah, caranya buat nama variabel max pixel sama dengan max. Nah, jadi ini adalah perintah dalam MATLAB untuk mendapatkan nilai maksimum dari tetangga piksel yang akan kita operasikan. Ya, saya kira ini tidak usah mulai dibahas karena sama aja dengan yang di atas. Cuman ini yang harus kita ubah. Nih, baris kurang 1. Selanjutnya, nah ini yang langkah ketiga tadi dari algoritmanya. Jika F baris koma kolom, nah jadi yang ini namanya adalah baris koma kolom posisinya, ya. F baris koma kolom lebih kecil dari min pixel, maka G baris koma kolom sama dengan min pixel. Else, if F baris koma kolom lebih besar dari max pixel, maka G baris koma kolom sama dengan max pixel. Jika false, maka else yang terakhir, G baris koma kolom sama dengan F baris koma kolom. Nah, setelah itu, tampilkan figurnya. Yang ditampilkan adalah G, yaitu citra hasil filternya. Nah, saya buka dulu MATLAB-ku. Tadi ada yang error. Semoga tidak error ya. Ya, yang ada MATLAB-nya silahkan dicoba. Tapi Ibu belum share anunya ya, materinya. Itu saya share dulu di Kalam. Oh ya, sambil menunggu MATLAB-nya terbuka, silahkan silahkan absen di Kalam, Dek. Mulai dari dibuka absennya mulai jam 4 sampai jam 10. Oh, jadi di absen di Kalam saja nanti. Iya, iya. Ya, saya share dulu materinya supaya kalian bisa langsung coba.
Pun meletnya. Saya share di WhatsApp nih deh. Lagi lalut sekali kalam. Bisa masuk. Mbaknya di. Baik, maksudku juga belum terbuka. Harap sabar menunggu. Ya, sambil menunggu kita lihat saja dulu penjelasan selanjutnya ya. Nah, jadi dalam materi ini kita diperlihatkan cara menjalankannya. Ya. Mana nih? Mana lagi, Dik? Aduh, ya Allah. Mau Medcap mau tampil dulu. Kasihan, sepertinya laptopnya Ibu. Ya. Jadi dia nanti hasilnya seperti ini, Dek. Nah, ini ada citra mobil yang telah kita beri noise bintik-bintik. Ketika diberikan filter batas, maka hasilnya seperti ini. Hilang bintik putihnya, ya. Nah, kemudian ada juga citra boneka, bintik putih yang lebih rame dari citra mobil di atasnya. Ketika diberikan filter, dia harusnya tidak ada ya. Jadi ini dia hasilnya kayak gini karena yang punya buku ini dia lupa edit listingnya kemarin. Yang tadinya itu dia di listing sininya itu dia tidak ubah jadi max. Nah, di sini. Namanya manusia, Dek. Jadi walaupun itu dia sebuah buku, kita harus butuh seorang guru untuk menjelaskannya karena boleh jadi dalam pembuatan buku itu ada hilaf ya, manusia suka hilaf, jadi suka terlupa ada yang salah. Nah, jadi penulis buku ini tadinya dia lupa edit di sini. Dia tadinya di sini min. Padahal di atas sudah min, ini lagi dia kasih min. Makanya kenapa hasilnya kurang begitu bagus untuk filter batasnya. Padahal bagus hasilnya. Nah, jadi di sini min, di sini max, ya. Nah, ketika diubah jadi max seperti itu, hasilnya dia halus ya, tidak ada lagi noise bintik-bintik putihnya seperti itu. Ya, adapun cara menjalankannya mana ini? Oh, tinggal kalian jalankan saja ini, filbatas.m. Ya, bawa ke editor. Oh, terbuka nih. Oke. Bawa ke editor, saya sudah punya filbatas, jadi saya tinggal panggil saja. Praktik. Nah, kita cari filbatas. Kalau kalian belum punya, silakan kalian copy aja listingnya. Lalu bawa ke editor, ya, jendela editor. Oke, sudah terbuka filbatas. Nah, ini bla 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 yang akan kita operasikan. Nama citranya adalah mobil.tif. Nah, kemudian silakan kalian copy listingnya. Nah, kemudian Ibu minta tolong bagian akhir listingnya kalian ubah seperti ini, pakai perintah subplot, supaya kalian bisa bandingkan antara citra asli dan citra hasil filter batasnya. Ya. Jadi yang subplot pertama yang kalian tampilkan adalah citra asli,
subplot yang kedua, kalian tampilkan citra hasil filternya. Ya. Nah, kemudian ini kita jalankan. Ya. Jadi kalau sebelah kiri bawah perhatikan kalau ada tulisan biji, harap bersabar. Ya. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Nah, jadi ini hasil untuk mobil dotif. Ya. Ini adalah noise berupa bintik putih. Ketika diberikan fill batas menjadi berkurang. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti citranya menjadi citra boneka .png. Lalu kita jalankan. Oh, doesn't exist, berarti bukan PNG. TIFF kayaknya. Oh, ini enggak ada filternya ya. Aduh, kenapa ini? Langsung aja deh. Bermasalah MATLAB-nya, buka dong. Kayaknya dia sudah mau expire. Nah, jadi seperti itu ya. Ibu buka kembali MATLAB. Jadi begitu terus buka dong. Nanti install ulang kembali untuk MATLAB versi di atasnya. Ya, jadi saya kira sudah sedikit paham Akidi dengan filter batas ya. Kita lanjut ke filter yang kedua. Namanya adalah filter perarataan. Nah, namanya perarataan berarti kita mau mengambil nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata dari apa? Dari 9 piksel yang akan kita operasikan. Nah, tadi kan yang di model 8 tetangga itu, nah ini totalnya ada 9 piksel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini disebut dengan untuk mengambil nilai rata-ratanya 1 bagi 9, 1/9-nya. Atau dibagi 9. Nah, selanjutnya selanjutnya kita jumlahkan semua nilai piksel dari 9 piksel yang tadi ya. Jadi ini contohnya ada suatu piksel FYX dengan 8 tetangganya dengan nilai piksel sebagai berikut. Ada 65, 50, 55, 78, 68 sampai 62. Nah, yang kita mau operasikan itu yang ini, yang nilai 68. Nah, maka ketika kita jumlahkan semua ini nilainya, lalu dibagi 9, maka nilai piksel yang tadinya 68 akan berubah. Ya, aduh, sepertinya sudah sekarat mini MATLAB-nya Ibu, jadi mohon maaf. Mungkin yang lain yang punya MATLAB bisa sebentar bantu Ibu share screen untuk cara menjalankan ini fill raratanya ya. Nah, tuh keluar lagi MATLAB-nya. Nah, jadi seperti itu untuk fill rata, jumlahkan semua ini nilai piksel dari 9 piksel ini, termasuk yang mau dioperasikan. Ini 65 tambah 50 sampai 62, lalu dibagi 9. Maka itulah hasil nilai operasi filter batasnya. Nah, di sini hasilnya 61,78 dibulatkan jadi 62. Maka nilai 68 ini yang dioperasikan akan diubah menjadi 62. Nah, seperti itu. Adapun listingnya bisa kita lihat. Jadi mula-mula dibaca dulu citra yang kita mau berikan efek filter rata. Nah, namanya adalah pemerataan.m ya. Kemudian ambil ukurannya, jumlah baris dan jumlah kolom menggunakan perintah size, lalu simpan di variabel tinggi dan lebar. Kemudian hasilnya, hasil operasi filternya kita simpan di variabel F2. Kemudian ini F2 untuk variabel bantu untuk mendapatkan atau mengubah nilai piksel di citra asli tadi menjadi double. Ya, nilai piksel kan dia tipe datanya integer ya. 0 sampai 255 itu integer. Nah, kita mau ubah jadi double. Kenapa? Karena dia akan dioperasikan menjadi bagi 9 ya, atau 1/9. Mau dikali dengan bentuk pecahan seperti ini. Jadi dia harus sama tipe datanya.
Nah, jadi di MATLAB tidak bisa dioperasikan antara variabel satu dengan variabel lain kalau tidak sama tipe datanya. Jadi harus didabelkan dulu atau didesimalkan. Nah, setelah itu for baris mulai dari baris 2, for kolom dimulai dari kolom kedua. Baris 2 kolom kedua, kemudian itu yang akan dioperasikan, kemudian ada variabel zoom untuk menampung nilai piksel dari 9 piksel tadi, ya. Jadi ada 9 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah mewakili semua posisi-posisi tetangga dan piksel yang akan kita operasikan itu sendiri. Ini baris koma kolom. Setelah dijumlahkan, ini ada tambah plus, 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 plus. Disimpan dalam variabel zoom. Selanjutnya hasilnya dioperasikan dengan menggunakan persamaan ini. G baris koma kolom ini nanti hasilnya disimpan di sini, hasil filternya. Lalu U integer 8 ini nanti hasil pembagiannya ini kan dia dalam bentuk double ya, akan dikonversi menjadi integer. Nah, seperti itu. Jadi rumus yang di dalam ini 1/9 dikali zoom, artinya secara tidak langsung kita mau membagi 9 dari hasil penjumlahan nilai piksel yang 9 piksel tadi, lalu karena ini dia tadinya tipe datanya double, maka diubah menjadi integer, supaya bisa kembali menjadi sebuah nilai piksel. Nah, setelah itu, tampilkan menggunakan perintah subplot ya, supaya kalian bisa bedakan antara citra asli dengan citra hasil filter raratanya. Nah, yang punya MATLAB, siapa yang mau bantu? Karena MATLAB-nya Ibu sudah error. Siapa yang punya MATLAB, Nek? Akbar, Fadli, atau Imaduddin? Siapa yang bisa bantu Ibu jalankan ini listingnya? Ya, jadi tinggal kalian jalankan saja di dalam listing ini. Ya. Setelah di copy, ganti nama citranya, lalu run, jalankan. Nah, untuk filter rata itu dia hasilnya seperti ini. Nah, untuk citra mobil, hasil filter ratanya buram ya. Dia hanya memburamkan atau memblurkan noise yang ada pada citra asli. Nah, begitu juga dengan citra boneka. Dia hanya memblurkan aja, tidak menghilangkan sepenuhnya, seperti itu. Jadi itu efek dari filter rata. Nah, kemudian kita menuju filter yang ketiga, namanya adalah filter median. Nah, perlu digarisbawahi bahwa filter median ini yang paling populer dipakai dalam pengolahan citra digital. Kenapa? Karena dia yang paling bagus hasilnya dalam menghilangkan noise berupa bintik-bintik. Nah, jadi median itu, istilah median kalian temukan di mata kuliah statistik ya. Ada yang masih ingat apa artinya median? Median. Mediasi. Median. Kalau ada orang bermasalah, biasanya dimediasi. Apa artinya itu? Median. Bukan penengah, Bunda. Ya, nilai tengah ya. Jadi dari 8 tetangga, dari 9 piksel ini, 9 itu tadi termasuk dari piksel yang kita mau operasikan, itu dicari nilai tengahnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya, caranya diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Lalu karena ini ada 9 piksel, maka nilai tengahnya itu berada di posisi mana? 9 bagi 2, berarti 4,5 dibulatkan jadi 5. Maka posisi urutan yang kelima itulah nilai mediannya. Nah, seperti itu. Jadi begitu filter median ya, algoritmanya. Nah, misalkan seperti ini. 9 piksel, yang di tengah ini akan kita operasikan, maka diambil semua nilai pikselnya ini 9, 10, 13, 10, sampai 12, lalu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Apa istilah untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar? Ascending, ya.
diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi yang terkecil adalah 10, dilanjut dengan 10 yang kedua, 10 yang ketiga, 10 yang keempat, lanjut angka berikutnya, kemudian ambil nilai tengahnya, posisi tengahnya. Nah, karena ini ada 9, dibagi 2, 4,5, dibulatkan jadi 5, jadi posisi kelima. Nah, nanti pada penyebutan posisinya langsung aja tulis posisi kelima, begitu. Nggak usah lagi dioperasikan bagi-bagi, karena 9 piksel yang selalu mau dioperasikan, maka posisi kelima langsung yang diambil. Menuju ke posisi kelima, nilainya adalah 12, maka nilai piksel yang tadinya 10 akan diubah menjadi 12, ya. Oke, jadi nilai 10 akan diubah menjadi 12. Nah, seperti itu algoritma dari filter median. Nah, adapun di listingnya bisa kita lihat filmedian.m. Mula-mula dibaca dulu citra yang kita mau berikan filter median, lalu ambil ukurannya menggunakan perintah size, dimulai dari baris kedua kolom kedua, kemudian ini dia pakai variabel data, ya namanya data, untuk mendapatkan nilai piksel dari 9 piksel yang akan kita operasikan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah didapatkan nilai piksel masing-masing posisi tersebut, lalu disimpan dalam variabel data, kemudian diurutkan menggunakan algoritma ini. Nah, algoritmanya for I sampai 8, for J, I tambah 1 sampai 9. Jadi kita mau bandingkan I dengan J. Ya. Jadi I posisi 1, J posisi kedua. Nah, jadi piksel 1 dan piksel kedua kita mau bandingkan. Jika nilai piksel 1 lebih besar dari nilai piksel kedua, maka jika true, maka jalankan pernyataan di bawah ini. TMP. TMP itu adalah temporary, ya, bukan Taman Makam Pahlawan. Jadi temporary sama dengan data pertama. Jadi berapa misalnya isi pikselnya ini tadi data pertama. Kita lihat contohnya di atas. 10 ya, ini. Ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat data pertama dan kedua, 10 dan 13. Jadi saya tulis di sampingnya ya. Nah, sini. 10 lebih besar dari 13. Nah, ini jawabannya true atau false? True, Bunda. Dede Fadli as-salat true. 10 lebih besar dari 13. Betul itu Fadli. Pasti Bunda, pas Bunda. False ya. Nah, jadi kalau false, ini dieksekusi atau tidak Fadli? Kalau ini false? False. Tidak Bunda. Ya, tidak. Maka dia akan menuju ke perulangan selanjutnya. Nah, perulangan selanjutnya for yang mana dulu dijalankan Fadli? J atau I? Yang I Bunda. Fadli. Perulangan yang di dalam dulu diselesaikan, baru yang di luar. Ya, J dulu. Nah, jadi J tadi 2, maka J sekarang berapa? 3. Ya, tadi dia kedua, sekarang menuju ke J yang berikutnya berarti yang ketiga. Nah, kita lihat, ya kita lihat isi dari J yang ketiga tadi. Posisi yang ketiga. Isinya berapa data yang ketiga? Isinya berapa ini? 10. Nah, jadi Bunda. kalau 10 lebih besar dari 10, benar atau salah? Salah Bunda. 10 lebih besar dari 10, ya salah. Berarti dia akan berpindah lagi ke posisi selanjutnya. J selanjutnya. Kita lihat J selanjutnya isinya 10 lagi. 10 lebih besar dari 10. Benar atau salah? Salah Bunda. Salah. Nah, berpindah lagi ke J selanjutnya. 10 lebih besar dari 10. Benar atau salah? Salah Bunda. Oke, menuju selanjutnya. 10 lebih besar dari 12. Nah, itu akan salah seterusnya karena 10 yang terkecil. Toh? Nah, jadi 10 yang pertama Ya, ini Bunda. tidak berubah. Tetap.
Nah, menuju ke berikutnya lagi. Kita menuju ke sini. Maka I sekarang berpindah perulangannya ke I. I-nya bertambah lagi menjadi posisi yang kedua. Ini. Nah, sekarang 13 lagi yang mau dibandingkan dengan yang di sebelahnya. Ya, 13 dengan yang di sebelahnya. 13 lebih besar dari 10. Benar atau salah? Benar, Bunda. Nah, benar. Maka kita lihat di listing. Karena dia benar, kita lihat di listing. Ya, ini saya ubah. Oh, itu tidak terhapus. Clear all dulu. Nah, tadi 13 ya. 13 lebih besar Ya. dari 10. Jawabannya true. Maka kalau true, dieksekusi di bawahnya atau tidak, Fadli? Dieksekusi, Bunda. Oke, dieksekusi. Sekarang kita eksekusi. TMP sama dengan berapa, Fadli? TMP sama dengan data I. Data I tadi berapa di sini? 3, Bunda. 13. 13, Bunda. Oke, jadi TMP sekarang 13. Menuju baris ke bawahnya. Data I sama dengan data J. Nah, berarti data I sama dengan data J. Data J tadi berapa? 13. Bunda. Data J 10. Ya. 10, Bunda. Oke, selanjutnya data J sama dengan. Nah, secara tidak langsung kita ubah ke nilai J, nilai data J-nya. Begitu juga data I. Data J sama dengan TMP. TMP tadi berapa? 13, Bunda. Oke, 13. Nah, sekarang otomatis berubah. Toh, data I yang tadinya 13 diubah menjadi 10. 10. Data J yang tadinya 10 diubah menjadi 13. Maka dia bertukar. 10 ke sini, 13 ke sini. Nah, begitu caranya. Toh, algoritmanya untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jadi dalam urutannya dia diubah. Jadi urutannya tadi itu 10 tadi yang pertama, toh pixel yang pertama, selanjutnya adalah pixel yang kedua isinya 10 lagi. Kemudian 13 ini berpindah ke sebelah. Nah, menjadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini lagi 13 dibandingkan lagi dengan pixel yang di bawahnya ini. Atasnya. Aduh. Saya hapus dulu deh. Ya. Oke. Nah, sekarang nah ini. Berpindah ini toh 10 di sini, 13 di sini. Nah, sekarang 13 di sini lagi yang dibandingkan lagi dengan 10, dibandingkan lagi dengan 10, 12, 12, 12, 12 dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan pada akhirnya urutannya seperti ini. Ya, 13 nanti dia berpindah paling di kanan karena dia paling besar di antara yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian setelah diurutkan, ini melewati proses urutkan, maka diambil nilai mediannya. Ambil nilai median dengan perintah, langsung saja sebutkan posisinya. G baris koma kolom sama dengan data ke 5. Nah, jadi langsung saja disebutkan posisi mediannya, yaitu data ke 5. Nah, data ke 5 tadi apa isinya? 12. 13. 12. Nah, maka G baris koma kolom sama dengan 12. Ya. Jadi yang tadinya berapa? Yang tadinya 10 nilai pikselnya di sini. Ini yang dioperasikan. Ini baris koma kolom posisinya di sini. 10 diubah jadi 12. Nah, jadi nanti ini berubah nilai pikselnya jadi 12. Seperti itu. Nah, kemudian tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah subplot untuk membandingkan citra asli dan citra hasil filter median. Nah, inilah hasil dari filter median. Dia hasilnya yang paling cantik ya, yang paling bagus. Nah, ini. Jadi noise berupa bintik-bintik putih ketika diberikan filter median maka noise bintiknya hilang. Begitu juga di citra boneka hilang ya, seperti itu. Jadi ini yang dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone terutama di aplikasi IG ya yang paling sering menggunakan filter. Nah, itu dia pakai filter median. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita hari ini.
untuk konvolusi nanti pekan depan, insya Allah. Ada yang mau Iya, ditanyakan? Bunda. Ada yang mau ditanyakan? Bunda, Ya, saya kemarin aplikasi apa tapi tidak jadi Bunda, aplikasi itu Maplet. nah nggak bisa Map, terinstall. ya Bunda. Saya sudah coba aja secara online tapi tidak jadi Bunda. Habis itu dengan apa ini ya tugas saya bingung lagi tuh. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena terlalu besar Bunda. Memang. Jadi, jadi silahkan cari cara lain. Gimana cara tak supaya bisa? Kalau yang semester lalu itu mereka pada pakai yang online saja supaya mudah. Seperti itu. Saya coba Bunda tapi saya bingung yang online itu Bunda. Saya sudah dapat tapi tidak jadi Bunda. Kenapa? Susah atau gimana? Saya coba ikut yang di YouTube Bunda tapi tidak jadi. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Iya. Maksudnya nggak jadi bagaimana? Nggak berhasil Ki atau gimana? Tidak berhasil Bunda. Tapi terbuka GMATLAB online-nya? Tidak terbuka Bunda. Memang masuk bisa tapi waktu masuk aplikasinya tidak bisa Bunda. Oh gitu. Oh iya. Jadi ya, untuk hal seperti itu silahkan kalian berusaha nih saling bertanya satu sama lain ya dengan teman gimana caranya supaya bisa. Ya seperti itu karena ini juga Ibu bermasalah MATLAB-nya jadi harus diupdate karena Ibu pakai yang versi 2017. Jadi harus dinaikkan lagi versinya. Iya, memang ini agak berat. Memang agak berat. Jadi minimal dia kapasitas yang kita berikan itu minimal 30 GB ya di dalam laptop tak. Ya, jadi harus memang besar-besar kapasitas yang kita berikan di drive mana yang kita mau install. Jadi pilih drive yang memang besar kapasitasnya di situ supaya tidak bermasalah ketika mau diinstal. Kalau sudah hampir penuh drive C-nya ya jangan kita lagi install drive C tak untuk MATLAB-nya. Pilih drive tak yang lain yang DK atau E dan seterusnya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita bahas tugas ya. Jadi tugas selanjutnya buatlah program yang dapat melakukan filter operasi ketetanggaan piksel menggunakan objek citra Anda yang sebelumnya. Ya, jadi objek citra itu tidak boleh berubah-ubah dari tugas 1 sampai tugas keempat ini. Nah, caranya berikan dulu noise ya. Berikan dulu noise terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memberikan noise pada sebuah citra? Perintahnya itu adalah im noise. Nah, im noise. Ya. Nah, bagaimana perintah lengkapnya? Ya, silahkan cari tahu sendiri. Oke? Yang jelas clue-nya adalah im noise. Nah, selanjutnya jalankan makin operasinya. Filter batas, filter perarataan, filter median. Kemudian berikan kesimpulan, filter mana yang paling bagus hasil operasinya. Apakah filter batas, perarataan, atau median. Terus sebutkan alasannya, kenapa bisa lebih bagus dibanding yang lain. Ya, seperti itu. Lalu kumpulkan pada kalam. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembahasan tugas dan materinya? Enggak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Saya screenshot dulu yang hadir hari ini. Iya, sudah. Jadi tadi 9 orang. Tadi 12. Kenapa jadi 9? Nah, mungkin ada jaringan yang kurang bagus ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Tidak ada Jita, tidak ada yang mau ditanyakan? Akbar, tidak ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada, Bunda. Oke, sudah jelas ya. Nanti kalau dijalankan kemudian ada error, silakan bertanya di grup. Ya, oke. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.